Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul Qur'an wa waffaqa li tilawatihi wa li tadabburihi wa li ma'rifati ma'nah. Ahlal sidqi wal iman. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sehingga dengan nikmat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa merasakan keberkahan, untuk bisa merasakan keutamaan bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau misalnya kita berbicara tentang bulan suci Ramadan, maka akan identik dengan namanya Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan oleh karena Al-Quran itu sendiri, bulan suci Ramadan itu disebut sebagai bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain. Karena kita tahu bahwasanya segala yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan mulia dengan sendirinya. Dan bulan suci Ramadan itu mulia dengan Al-Quran. Maka di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan kita, fursah zahabiyah kita untuk bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran, untuk bisa menguatkan kembali hubungan kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu Allah turunkan bukan hanya untuk dibaca. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran juga untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk kita tadabburi. Setidaknya ada 5 hal yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini agar kita bisa berinteraksi lebih dengan Al-Quran. Yang pertama, kita dianjurkan untuk banyak-banyak mendengarkan Al-Quran, al-istima'. Yang kedua, kita juga dianjurkan untuk menghafalnya. Yang ketiga, kita dianjurkan untuk mentadabburinya. Kemudian kita juga dianjurkan untuk membacanya. Dan yang terakhir, kita dianjurkan untuk mengamalkannya. Dan dengan kita mentadabburi Al-Quran, itu akan membuat kita nanti bisa mengamalkan Al-Quran. Sehingga bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang tepat untuk kita mentadabburi Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati Al-Quran dengan An-Nur, itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran dengan cahaya. Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, ketika kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita cahaya pada pendengaran kita, pada penglihatan kita, pada hati kita, pada pikiran kita, dan pada kehidupan kita. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan cahaya kepada kehidupan kita, insya Allah hidup kita tidak akan gelap. Hidup kita akan penuh dengan cahaya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang membimbing kita langsung untuk bisa menjalani hidup ini. Sehingga kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita diberikan cahaya kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita,
kita akan bisa membedakan mana hal yang baik dan juga mana hal yang buruk. Kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Maka marilah kita sama-sama untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita cahaya, itu artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbih ila siratil azizil hamid." Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cahaya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk memindahkan kita dari keburukan kepada kebaikan, dari kegelapan kepada cahaya. Maka marilah kita sama-sama untuk terus-menerus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita cahaya di setiap aktivitas kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya di setiap kehidupan kita. Kemudian mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda tutup dengan pantun. Mobil bekas sudah berkarat, diberikan seorang teman. Kalau misalnya hidup kita ingin selamat dunia akhirat, maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Billahi wa taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.